Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menampilkan video tentang periode Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Menyaksikan. Aiman Fuad Ar-Rasyid dalam bukunya Dinasti Fatimiyah fil Misr mengatakan, setelah meninggalnya Imam Ja'far As-Siddiq, anggota sekte Syiah Islamiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam. Imam putra Ja'far yang ditunjuk secara nasah sebagai penggantinya telah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Islamiyah menolak menunjukkan Muhammad yang merupakan putra Ismail. Padahal menurut mereka terdapat sosok Musa Al-Kazim yang dinilai lebih pantas memegang kepemimpinan. Maka berdasarkan kesepakatan, diangkatlah Musa Al-Kazim sebagai imam mereka menggantikan bapaknya sendiri. Sekte Islam Ismailiyah ini pada awalnya tetap tidak jelas keberadaan, sehingga datanglah Abdul ibn Maimun yang kemudian memberi update terhadap sistem agama monoteisis Ismailiyah. Menurut Al-Qur'ani Nabawi, pada tahun 860 Masehi, kelompok ini pindah ke daerah Salami di Syria, dan di semua mereka membuat suatu kekuatan dengan membuat pergerakan pro-propagandis dengan tokoh Said Hussein. Mereka secara rahasia menyusup utusan-utusan berbagai daerah Muslim, terutama Afrika Mesir, untuk menyebarkan Ismailiyat kepada rakyat. Dengan cara inilah mereka membuat landasan pertama bagi munculnya dinasti Fatimiyah di Afrika dan Mesir. Menguasai Mesir pada tahun 969 Masehi, Fatimiyah sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Itulah saatnya menaklukkan wilayah yang besar, strategis, dan memiliki pengaruh dan prestise, yaitu Mesir. Saat itu, Mesir dipimpin oleh dinasti Iqsidiyah yang dipercayakan penguasa Abbasiyah bertanggung jawab di Mesir dan wilayah kota suci Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan dinasti Iqsidiyah sehingga secara otomatis tiga kota suci tersebut jatuh ke wilayah kekuasaan. Setelah itu, mereka menjadikan itu sebagai ibu kota kekhalifahan, tidak menerapkan sistem yang longgar bagi orang-orang Sunni. Sunni dipaksa menyebutkan nama dalam setiap perjuangan orang-orang Syiah Islam dirobohkan, bahkan dimotivasi untuk berpindah ke Yerusalem, sedangkan orang-orang Sunni dilarang melakukan hal itu. Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri-menteri dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Yang dibagi oleh kelompok urusan tentang mengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan menyangkut keamanan, dan juga termasuk kelompok sipil, diantaranya yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang ketua dakwah, yang memimpin Darul Hikam atau bidang ekonomi, inspektur pasar yang menginvestigasi jalan dan pengawasan ukuran negara tidak baik melakukan kemaluan. Mari membacakan Allah.
ada sekelompok orang, yaitu suku Putih yang beragama Islam. Mereka memiliki adat dan tradisi tersendiri yang berlaku bagi mereka. Mereka juga memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Putih. Namun dengan begitu, mereka lebih sering memakai bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa agama dan bahasa Al-Quran. Di utara Irak ada sebuah benteng, yaitu benteng Takim yang dipimpin oleh ayah Syahruddin al-Baihaqi. Di bawah kepemimpinannya Najmuddin, benteng itu aman. Najmuddin adalah seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya. Mereka merasa bahagia dengan kondisi seperti itu. Waktu itu terkenal jika rakyat benteng adalah orang-orang yang senang membaca Al-Quran dan menjalani sunnah Rasulullah SAW. Mereka melakukannya karena meneladani pemimpinnya, seorang tokoh yang berakhlak mulia, yaitu Najmuddin. Dinasti Buyah bersama dengan kekuasaannya Mars, dinasti Saman terlibat konflik dengan orang-orang dari suku Dailam di kota Al-Jibal. Putra Nasab bin Ahmad bin Ismail Samahi berambisi kembali menguasai wilayah secara berjurus. Kawasan lain telah dikuasai oleh orang-orang suku Dailam. Mengapa tidak mudah bagimu melakukan suku ini sebagaimana pasukannya sewaktu menyerbuai membelot pihak pada suku Dailam, sehingga Nazim Saman pun kalah menghadapi suku ini. Kelahiran dinasti Buyah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari tiga bersaudara yang berasal dari bangsa Dailam, yaitu Ali, Ahmad, dan Hasan. Karim mereka, Ali, Ahmad, dan Hasan, berawal dari pertarungan militer yang bisa berkembang di antara suku-suku dan dinasti Seljuk. Adalah seorang yang ahli berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, pemerintahan, dan ilmu pasti. Pada masa